Welcome to Peng Peng Peng. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Dita Peng Peng Peng. Di konten yang kalian nanti yaitu mitos dan fakta bagian 3. 10 kita akan bahas. Mitos 1. Bumil minum air kelapa hijau bisa bikin bayi nggak bersih. Mitos atau fakta? Bumil minum air kelapa hijau. Bisa bikin bayi nggak bersih atau enggak? Oh, Ini mitos dipakai ibu hamil kan? Mitos atau fakta? ini janin di dalam uterus. Makannya itu dari arteri umbilikal sama umbilical cord. Kau minum air kelapa muda, bayinya bersih. Bersih dari apa? Hah? Kulitnya kali. Utang. Diputihkan gitu. Ya enggak lah. Yang hitam jadi putih dok, gitu. Pemutihan itu. Ini gimana sih yang buat isu? Untuk dehidrasi wajar. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus, penjernihan bayi. Lu pikir apa limbah? Next, mitos. Apakah duduk di kursi panas bisa menyebabkan bisulan? Kursi panas itu was to be millionaire. Iya. Kursi ini panas. Jadi gini. Ini kayak teori kalau kebanyakan duduk di bantal bisulan. Duduk di kursi panas bisulan. Gini. Ketika kita duduk, itu kan pori-pori kita mengeluarkan keringat terhalangi. Ternyata sempak kita nggak dicuci dengan baik. Mungkin sempaknya 2 hari nggak dicuci. Ntar komat. Nah, jadi karena kehigienisan atau kebersihan celana dalam dan di pantat ini nggak bersih, akan menyebabkan timbulnya bakteri atau domisili bakteri D. aureus dan akhirnya menyebabkan folikulitis yang akhirnya menyebabkan bisulan yang ada nanahnya di bagian pantat. Jadi bukan karena duduk panas, tapi karena kebersihan pantat, kuatok, karo sempakmu tuh nggak bersih, bos. Ora tahu cewek, nggak tahu cebok lo. CWK apa CWK itu. Nah, jadi mitos ya. Yang benar adalah kebersihan pantat itu harus dijaga gitu kan. Celana dalam ya, mentang-mentang celana dalam cuci 2 hari sekali, atau bahkan kalau boxer yang dipakai buat tidur seminggu baru diganti. Iya. Kamu tuh kalau nggak kuat beli boxer, tuku lah udah dari asui 1 boxer dipakai seminggu loh. Pesing, keceng, badak, bacin. Mitos fakta berikutnya. Minum air es bisa bikin buncit. Bro, segala minumannya masuk ke dalam kerongkongan kita, itu otomatis akan diatur oleh suhu kita, bro, suhu tubuh kita. Buncit itu adalah sebuah fitnah ke air es. Perut buncit itu dikarenakan intake karbohidrat atau lemak yang berlebihan sehingga cadangan energinya disimpan ke perut, lemak perut. Alkohol ya, namanya fatty liver. Kalau alkohol benar bisa menyebabkan perlemakan pada hati dan akhirnya ujung-ujung jadi sirosis. Benar. Tapi kalau RS mitos. RS mitos. Nah ini Daniel minumnya air hangat terus jadi kayak gini. Next. Makan durian plus kopi atau soda bisa bikin kita mati. Benar apa salah? Sebenarnya bukan bikin mati tapi tensinya jeblok gitu. Jadi gini, durian itu kan kita lihat. Durian itu kandungannya semakin dia matang, kandungan gulanya itu semakin tinggi. Sebenarnya gizi di dalam durian itu bagus. Yang meningkatkan tensi itu potasiumnya atau potasiumnya itu meningkatkan terjadinya peningkatan tensi, dan gulanya itu meningkatkan kadar gula di dalam darah. Kafein impact ya juga meningkatkan tekanan darah karena dia zat psikoaktif, zat yang kalau kita minum meningkatkan aktivitas secara simpatis. Soda itu meningkatkan asam lambung, dan di dalam soda itu isinya gula. Kandungan gulanya mirip dari tinggi juga, dan akhirnya meningkatkan aktivitas lambung di dalam perut. Bayangin kafein, soda, dan durian bersatu. Yang terjadi sebenarnya bukan mati. Mual muntah kamu langsung jeblok, bro. Muntah, pasti muntah. Yang pertama kali muntah karena aktivitas lambungnya nggak akan kuat. Tapi kalau sampai mati ya itu mitos, kecuali kamu makan durian sak kulitnya.
Dikep. Bisa baru mau makan. Next. Menguap di pesawat terbang menghilangkan pengang. Ya, itu benar. Benar, itu fakta bukan mitos. Jadi ada namanya tuh di telinga, hidung dan tenggorokan sama di dalam sinus kita ini mengatur keseimbangan sesuai dengan tekanan udara kita. Semakin tinggi tempat udara, semakin tinggi tempat kita, semakin berpengaruh tekanan udara yang ada di dalam kepala kita juga. Maka rasanya itu nyeri banget biasa di telinga. Nah, untuk menyeimbangkan tekanan yang di luar dengan tekanan di dalam tubuh kita, maka respon tubuh adalah dengan cara menguap untuk menyeimbangkan. Sehingga nanti kita akan menghilangi rasa berdenging. Loh, kamu ikutan nguap. Ini mitos atau fakta? Nguap itu bisa nular. Itu simplus, itu impulsif, bener. Nular itu fakta juga. Jadi kalau misalkan kamu nguap, sekitarmu nguap, itu karena kamu akhirnya terespon juga. Hormonmu dan sarafmu terespon untuk menguap juga. Itu respon dari otak. Makanya kalau kita ketawa, lihat orang ketawa, kita ikutan ketawa juga. Ya enggak nangis, ngapain nangis gitu. Ya, next. Itu fakta. Ini lucu. Ini sering dong. Abis berkeringat langsung mandi bisa jadi panuan. Sebenarnya itu nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Cuman di dalam keringat ini kan, ketika kita berkeringat itu tubuh kita menguap. Air-air kita tuh menguap melalui keringat. Dan ada potensi bakteri-bakteri itu nempel di kulit. Iya kan? Ketika kita mandi, otomatis masih ada potensi keringat yang belum menguap, tapi masih nempel. Sehingga yang terjadi keringat yang harus yang nguap itu masih nempel dan akhirnya nempel di situ jadi bakteri. Itu bisa terjadi. Maka kalau kalian keringetan, akan langkah lebih baik kalian tuh harusnya nunggu keringatnya kering dulu. Biarkan keringat itu menguap. Setelah keringat itu menguap, baru kalian mandi. Tapi kalau kalian habis keringatan masih basah-basah mandi, itu kalian ngebuat keringat yang harusnya menguap masih ada di situ. Akhirnya berpotensi terjadi infeksi. Jadi itu bisa mungkin, possibility. Gak mitos, gak fakta, tapi possibility terjadi. Panuan itu. Iya. Jadi gak mitos, gak fakta. Karena Masih kecil kemungkinan terjadi, tapi ada possibility itu terjadi. Nah, segala possibility kan mungkin, tapi kan walau kecil disebut fakta kecil kemungkinan. Tapi disebut mitos ya enggak. Tapi intinya kalau keringetan ya nunggu nguap dulu sampai selesai, sampai keringetnya nguap baru mandi. Jangan langsung dibilas semuanya. Tetap keringetan kita karena suhu tubuh keringet itu kan artinya suhu tubuh kita tuh diturunkan karena terlalu panas, hipertermi, kita menurunkan suhu tubuh melalui keringat. Lah ketika keringat kita masih mengalir, kita mandi, tetap kita keringetan lagi. Lah kan suhu tubuhnya masih tinggi. That's it. Udel ditempel pakai tembakau bisa mencegah mabuk perjalanan. Ya Allah. Nggak sekalian ditempel pakai kayu putih, kerokan, Tensoplas, Hansaplast, Salonpas. Udel itu adalah dulu hubungan antara umbilical cord dan ke kita ketika kita masih janin. Ketika kita lahir tuh ditutup, dipotong. Lah setelah ketutup ya udah nggak ada hubungan antara itu keluar. Jadi mau kamu kasih tembakau apa itu nggak ngaruh, itu sugesti, mitos. Yang selanjutnya nih dok, makan mie terlalu sering bisa kena penyakit usus melar. Sebenarnya kalau disebut penyakit usus melar itu kurang tepat. Tapi memang mie instan itu memang membuat aktivitas usus agak lambat. Makanya kalau makan mie instan atau makan mie enggak hanya mie instan sih, tapi makan karbohidrat juga, itu sebaiknya jangan malam-malam karena aktivitas ususnya lambat. Gitu. Tapi memang benar mie instan itu menyebabkan gumpalan di dalam, memang jadi padat kalau di dalam usus, sehingga menyebabkan gerakan peristaltik jadi terhalangi. Kalau kamu makan mie terus ya akan menyebabkan sembelit, peristaltiknya terhalangi. Maka makan tuh secukupnya. Ya misal kamu makan 8 mie sehari, ya kan ekstrim juga bro kalau kayak gitu. Jadi makan tuh secukupnya, jangan berlebihan. Intinya sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. jadi fakta mitos. Apa pertanyaan tadi? Mie bikin usus bengkak. Ya usus bengkak sih mitos, tapi kalau menghambat gerakan peristaltik usus benar. Tapi kalau dalam konotasi berlebihan,
dalam kondisi berlebihan. Ya kan kalau berlebihan nggak hanya mie, nasi juga bisa. Ini contohnya kau bengkak perut. Boleh dok ya, makan mie biar banyak. Ya secukupnya anjing. Ya. Next. Udah. Ini punya 2 tim, 1 budek, 1 gondrong, 1 buncit. Ya, Dok, benar gak es batu bisa menghilangkan kantung mata yang berlebihan? Ditempel gitu. Ditempel. jadi es batu ini kan artinya digunakan untuk mengurangi gejala peradangan. Misal kamu dipukul sama temen terus memar, otomatis ada peradangan. Ketika terjadi inflamasi, itu suhu aliran darah ke situ meningkat karena ada jaringan rusak. Otomatis suhu akan meningkat. Nah, jika kita mengompres dengan es, itu bisa mengurangi aktivitas peradangan tersebut dan mengurangi gumpalan darah tersebut. So, kalau kamu ada kantong mata di sini, itu sebenarnya bukan dikompres pakai air es, tapi pakai lap aja. Lap handuk, terus dikasih yang air dingin aja. Selesai, jadi tenang. Memang bisa, karena itu kan ada recovery-nya berkurang. Jadi kita bisa mengurangi aktivitas peradangan di daerah tersebut. Tapi bukan es batu juga, sakit bro. Pakai air dingin aja, jadi air handuk kasih air dingin namanya cold towel. Kan ada hot towel sama cold towel, yang bener cold towel. Berarti kalau untuk es batu mitos. Mitos, ya nggak mitos kan air dingin. Air dingin itu fakta. Tapi kalau es batu sebenarnya nggak mitos, sakit bro. Kalau es batu tuh dingin banget, 0 derajat tuh dingin banget. Air dingin. Ada lagi? Ada lagi dong. Apa? Pas ngalamin ketiban, dipaksain gerak bisa pada tulang. Apa? Pas ngalamin ketiban dong. Heeh. Yang istilah ketiban, Heeh. kita paksain gerak patah tulang. Oh benar, itu fakta. Jadi pada kejadian kamu misalkan lagi tertimpa sesuatu, Maksudnya ketimpa gendewo gitu loh, yang Ketindisan. Iya ketindihan. Dipaksain gerak, patah tulang. Ini Yang waktu itu dokter jelasin ini tuh ada medisnya gitu. Ini apa sih? Tapi kayak ada kan pertanyaan kayak gimana? petilan. Ketimpa gendewo itu ada bahasa medisnya. ketindihan kedua digerakin tulangnya patah. Ketindian Daniel iya kan. Itu Kalau ketindihan Daniel fakta, bro, itu namanya namanya sleep paralysis, yaitu ketika kita tidurnya gak nyenyak, terus otak kita terbangun tapi badan kita belum siap. Itu biasa 15 menit, bukan ketindihan genderuwo. Kamu nggak usah panik, tunggu nanti badanmu bisa gerak. Nah biasanya yang panik itu kan berusaha gerakin itu bisa matain tulangnya gak dong? Gimana mau gerak orang nggak bisa gerak? Mitos. Mitos! Oke. Terakhir, air liur atau ludah bisa meringankan infeksi luka sobek. Bakteri ya. kalau pas malah kerja gimana malah kerja. Gimana dok? Gimana dong? Itu kan kucing. Kucing. Kalau kucing jilat-jilat nggak apa-apa. Oh. Kalau kamu luka itu jangan dikasih disedot air liur. Bibirmu kan banyak bakteri. Nggak ada yang tahu bakteri. Buktinya kalau kamu kecolok di sini jadi sariawan. Terus kamu serot-serot kayak gini. Infeksi yang ada. Kalau luka lecet dibilas pakai air bersih, air mengalir. Sekali lagi ini lama-lama emosi lah untuk mitos fakta ini. Terakhir dong. Udah terakhir ya? Kurang ajar tuh yang bilang tangan ketindihan bisa patah. Ketindihan bener kalau ketimpa beban, bukan dok genderuwo. Genderuwonya selalu banget nimpa kita di tangan kita bro. Dia kan punya rumah pohon. Oh, iya. Kenapa harus nimpa kita bro? Itu aja konten mitos dan fakta. Saya mau makan pisang molen dulu. Habis itu kita bahas yang lain.